Hasil analisa dari AFTA pembahasan ya. Eee, di sini ilustrasi pola, jadi ini bukan hasil dari scan sidik jari Anda, namun hanyalah ini ilustrasi saja, biar lebih gampang dibayangkan gitu aja. Kemudian di sini cara membaca tabel analisa itu kita punya 2 hasil, yaitu di kuantitatif dan kualitatif. Jadi untuk hasil kuantitatif itu adalah hasil yang bisa dibandingkan dengan orang lain dalam bentuk angka. Kemudian angka itu direpresentasikan seperti ini. Kemudian untuk hasil kualitatif itu hasilnya ada 3 jenis, yaitu sedang, menonjol, dan sangat menonjol. Nah di sini untuk hasil angka itu kita bedakan menjadi beberapa golongan, yaitu A, B, C sampai G. DA itu di atas rata-rata, DB di bawah rata-rata. Nah, rata-rata manusia itu di sini, di 100. Jadi perbandingannya misalkan gini, Anda mendapatkan IQ itu di 120, maka kategorinya adalah cerdas, kemudian tingkat persaingannya jika ada 1000 orang, maka itu sekitar 157 orang dikurangi Anda 1 ya. Kemudian kalau misalkan Anda berada di 90, itu di rata-rata bawah, maka persaingannya itu ada 845 orang dari 1000 orang. Jadi jika populasi 1000 orang, maka persaingannya sekitar segitu. Ini hanya sebuah perkiraan saja. Jadi intinya seperti ini. Jadi kita punya 2 hasil di sini misalkan ya. Musikal itu menonjol di angka 120. Namun di body kinestetis itu sedang di angka 125. Artinya sebenarnya gini, hasil di sini itu tidak menerangkan di sini. Biasanya pertanyaannya di sini. Nah, ini menonjol 120, sedang kok 125 gitu. Kemudian di sini juga menonjol di 115, tapi kok sedang di 128. Kita kembali lagi bahwa ini adalah 2 tabel yang dijadiin satu. Jadi ini adalah tabel pertama. Jadi yang sangat menonjol di sini ini adalah tabel pertama. Kemudian yang ini adalah tabel yang berbeda. Jadi ini adalah 2 tabel yang dijadikan satu. Antara angka yang di sini dengan keterangan yang di sini itu tidak saling berhubungan melalui 2 perhitungan yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita langsung ke dominasi otak kanan. Otak kiri, otak kanan, dan perbedaan. Nah, perbedaan ketika lebih dari 5%, maka itu dianggap sebagai dominan di salah satu otak. Misalkan di sini adalah 5,49%. Nah, yang lebih tinggi yang mana otak kanan, maka di sini dominasi otak lebih ke otak kanan. Kemudian perbedaannya di mana untuk otak kanan atau otak kiri? Otak kanan itu lebih suka bicara, kemudian otak kiri lebih suka mikir. Jadi bicaranya dikit, mikirnya banyak kalau otak kiri. Kemudian untuk otak kanan itu improvisasi, kalau otak kiri itu rencana, dan otak kiri biasanya sedikit lola atau banyak ngelak gitu, karena dia seorang perencana. Otak kanan itu lebih kerja di luar, kalau otak kiri itu kerja di ruangan. Otak kanan itu hafalan, otak kiri itu visual dan suara atau sebuah pemikiran. Jadi ketika otak kiri itu menghafalkan sesuatu, maka dia harus berpikir tentang konsepnya dulu. Misalkan ya, otak kiri itu ketika menghafalkan kuat arus adalah, maka dia harus membayangkan dulu I sama dengan Q per T. Q itu muatan ya, T itu waktu. Maka kuat arus adalah jumlah muatan dalam 1 detik. Kemudian ditambah lagi jumlah muatan dalam suatu penghantar dalam satuan waktu, seperti itu. Jadi tidak bisa menghafalkan kuat arus adalah banyaknya muatan yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu, gitu nggak bisa. Jadi model otak kiri itu menghafalnya dalam bentuk konsep-konsep. Berikutnya otak kanan itu berpikir praktis, cepat gitu, responsif. Dominan otak kiri itu berpikir tentang logika, sebab akibat. Ini nalar atau enggak, seperti itu.
Kemudian nyaman di keramaian ketika otak kiri itu nyaman ketika sendirian. Jadi otak kiri lebih ke introvert. Kemudian kalau otak kanan itu manajer yang bertemu langsung dengan orang-orangnya, otak kiri itu pemimpin yang tidak bertemu langsung dengan anak buahnya. Kemudian otak kiri itu di marketing, kemudian otak kanan itu di produksi. Jadi di produksi yang tidak perlu bertemu banyak orang. Intinya otak kiri itu takut sama orang. Kemudian otak kanan itu berorientasi pada tujuan. Kemudian otak kanan itu berorientasi pada detail, dan kadang otak kiri itu kebanyakan detail dan sangat detail sampai lupa dengan tujuannya. Berikutnya kita masuk ke AQ dan EQ. AQ dan EQ. Di sini untuk AQ dan EQ kita balik ke halaman pertama. Nah, di sini untuk AQ EQ itu kita bagi menjadi beberapa golongan. Biasanya orang pintar itu di 100 sampai 114. Kenapa? Karena idenya itu diterima oleh semua orang yang ada di sini. Dan biasanya kalau AQ-nya di C sini aja, itu idenya terlalu rumit dan orang-orang di sini itu biasanya nggak mengakui idenya. Bisa dianggap oh ide konyol atau ide yang biasanya punya ide malah ditertawakan idenya. Apalagi punya orang B itu biasanya idenya terlalu rumit, idenya terlalu aneh gitu kan. Otomatis orang-orang di sini tidak menerima idenya. Jadi ya seperti itu. Jadi kita simpulkan bahwa orang pintar itu di sini. Biasanya memang orang-orang ranking 1 berada di sini. Sepenelitian kita selama ini. Berikutnya untuk AQ ya. Masih di AQ lupa saya. Perbedaan AQ tinggi dan AQ yang di sini. Jadi perbedaan antara AQ 130 dan AQ yang 90 misalkan. AQ itu hanya menandakan sebuah kecepatan. Jadi kecepatan lah. Misal dari Jakarta ke Surabaya memakai Lamborghini lah seperti itu. Mobil yang sangat cepat. Bisa sampai 300 km per jam kecepatannya. Dari Jakarta ke Surabaya itu bisa ditempuh dalam waktu 5 jam atau sampai 10 jam. Tapi ketika kita pakai mobil kecil kemudian 800 cc, otomatis dari Jakarta ke Surabaya itu butuh waktu sehari semalam. Nah, artinya apa? Perbedaan di sini DB dan A itu hanya di kecepatan. Tapi apakah yang mobil kecil itu nggak sampai Surabaya? Sampai. Jadi cuma beda di waktunya. Jadi kalau di B ini butuh belajar cuma 2 jam. Kalau DB itu butuh belajar lebih lama, yaitu 4 jam sampai 5 jam. Seperti itu ya. Di B itu paham dalam waktu 5 menit. Di B itu paham dalam waktu 5 menit, kalau DB butuh waktu sekitar 15 menit. Jadi bedanya cuma di kecepatannya, tapi hasilnya itu sama. Jadi intinya sebenarnya ini enggak terlalu masalah banget ya. Jadi itu hanya beda di kecepatannya saja. Tapi untuk tujuan akhirnya itu tetap masih sama saja. Masih bisa tercapai maksudnya. Kemudian kita masuk ke kecerdasan majemuk. Di sini ada bahasa. Bahasa itu berarti dia bisa membuat kalimat yang efektif dan efisien. Jadi nggak muter-muter gitu. Kemudian visual 3D itu bisa membayangkan sebuah patung ya, objeknya patung. Jadi 3D, panjang, lebar, dan tinggi. Visual 2D itu bisa membuat lukisan. Jadi punya bakat di lukisan. Naturalis itu peternakan perikanan yang berbau dengan alam. Kemudian body kinestetis itu yang berbau dengan otot besar, lari, pencak silat, tari seperti itu. Kemudian musikal ini bukan berarti kalau dia punya bakat musikal langsung bisa bernyanyi. Kalau bernyanyi itu adalah skill ya, bernyanyi itu skill. Yang kalau punya bakat musikal artinya dia bisa membedakan antara nada salah. Jadi kalau nyanyi itu paling enggak bisa menyesuaikan dengan musiknya. Jadi enggak jeda 2 detik sampai 3 detik gitu ya. Jadi kalau karaoke itu bisa masuk ke
sesuai dengan musiknya dan nadanya itu hampir sama, seperti itu. Bukan berarti dia itu bisa bernyanyi langsung jadi Mariah Carey gitu, sampai ke Michael Jackson atau ke ya seperti itulah. Jadi bernyanyi butuh belajar karena itu skill. Interpersonal itu hubungan dengan orang lain, kemudian ini interpersonal itu misalkan dia ngomong sama orang, cara ngomong sama orang, hubungan dengan orang lain, kemudian dia bisa menjaga hubungan seperti itu. Intrapersonal lebih ke diri sendiri. Misalkan saya ingin bangun jam 3 pagi. Kalau punya intrapersonal bagus, dia akan bangun jam 3 pagi. Biasanya kalau hasilnya kurang atau sedang, itu misalkan saya ingin bangun jam 3 pagi, kemudian udah cek wecker gitu ya, kemudian dihidupin, udah jam 3 pagi, tidur dulu kan gitu, nggak jadi bangun. Kemudian logika matematika ini bukan sebuah matematika, ini hanya di logikanya. Logikanya itu ya logika. Logika itu seperti langit mendung, kemudian oh ini berarti hujan. Kayak silogismenya gitu lah. Silogisme di matematika. Tahu sendiri kan di matematika kan ada ya logika matematika. Itu satu bab di matematika. Berikutnya di kemampuan alami. Analisa ukur itu menganalisa sebuah ukuran. Jadi bisa mudahnya itu kita bisa memprediksi kira-kira rumah ini ukurannya berapa gitu. Jadi oh ini rumahnya ukurannya 3 kali 6, tingginya 3 meter seperti itu. Jadi di ukuran-ukuran. Psikologi jelas, analisa seni. Analisa seni ini yang dimaksud bukan di analisa seni suara ya, tapi di seni gambarnya, seni gambar atau seni art yang desain seperti desain interior dan sebagainya. Kemudian menggambar ini bukan berarti langsung bisa melukis gitu, enggak, karena melukis menggambar itu skill, hampir sama seperti musik tadi. Namun bisa ditandai dengan coretan yang lebih baik daripada yang tidak punya bakat. Jadi bakatnya yang terlihat itu cuma coretannya lebih bagus. Intinya paling mudah itu kalau ngecat bagus, ngecat tembok lah gitu. Orang yang punya bakat di menggambar itu ngecat temboknya lebih halus daripada yang nggak punya bakat sama sekali. Kemudian pola abstrak itu pola yang ya kita kan pernah lihat ya desain interior yang polanya itu aneh atau bentuknya aneh. Nah seperti itu, hampir-hampir seperti itu. Jadi pola-pola yang aneh seperti bentuk rumah yang aneh atau aneh tapi bagus gitu loh, aneh tapi bagus. Ini perlu bakat juga. Saya nggak punya. Motorik kasar hampir sama seperti tadi kinestetik. Motorik kasar itu berhubungan dengan otot besar. Tari, lari, pencak silat, kemudian ya hampir seperti itu. Melodi dan musik hampir sama dengan musik yang tadi. Jadi ketika ini menonjol bukan berarti dia langsung bisa bernyanyi, karena bernyanyi adalah skill. Jadi memang dia bisa membedakan nada. Jadi intinya dia bisa membedakan nada. Oh orang ini kalau nyanyi fals atau tidak fals tipis-tipis dia paham. Kemudian imajinasi. Imajinasi di sini bukan di imajinasi data ya, tapi di imajinasi seni atau imajinasi yang berukuran, atau ya misalkan dia bisa membayangkan sebuah bentuk di dalam otaknya gitu. Dia bisa membayangkan sebuah bentuk dengan detail gitu di dalam otaknya. Kemudian konsep artistik bukan berarti kalau punya konsep itu berarti dia sudah bisa membuat sebuah karya seni. Enggak, jadi dari ini hanya bisa memikirkannya. Oh saya punya konsep seperti ini, jadi punya pemikiran tentang sebuah seni baru dengan konsep yang baru. Namun untuk membuat itu jadi sebuah karya seni itu perlu skill yang lain seperti pengendalian diri yang bagus, atau ditambah lagi dengan motorik kasar yang bagus, karena kalau motorik kasar bagus otomatis punya energi yang besar juga. Kemudian punya kreativitas juga. Jadi ini perlu hal-hal yang lain karena dia hanya baru bisa membayangkannya saja. Kepemimpinan jelas, kreativitas jelas, kemudian motorik halus itu berhubungan dengan otot kecil seperti mimik wajah, kemudian otot yang di telapak tangan gitu. Biasanya orang yang punya motorik halus itu
mimiknya bagus, ekspresinya bagus. Jadi pas seneng, pas sedih kelihatan sedih, kemudian pas murung kelihatan murung gitu, pas jengkel kelihatan jengkel gitu, pas marah kelihatan marah. Jadi lebih ekspresif. Pengamatan, membaca, dan pemahaman jelas. Mengelola angka ini lebih ke angkanya, kayak statistik gitu. Jadi statistik lebih ke angka-angka yang banyak. Kemudian penalaran logis ini lebih ke logika, tapi yang nalar, kayak apa ya? Hampir sama dengan logika matematika, tapi di sini lebih ke sebab akibat yang lebih logis. Karena di sini ada penalaran juga. Nah, kalau penalaran yang di sini itu lebih ke sebab akibat juga, tapi yang sifatnya lebih luas. Seperti misalkan orang mengaku kaya raya, tapi pekerjaan nggak jelas, otomatis itu mungkin ada kemungkinan yang lain. Nah, seperti itu penalaran yang seperti itu. Nah, penalaran logis ini lebih ke logikanya yang lebih detail. Misal seperti apa ya? Di penalaran yang bentuknya teknis, penalaran logis teknis yang seperti di matematika, seperti di coding. Jadi seperti di coding. Berbeda dengan penalaran yang di sini. Kemudian pengendalian diri. Pengendalian diri itu lebih ke dirinya sendiri. Jadi di sini ada kemampuan mengelola diri sendiri. Di sini ada pengendalian diri. Jadi pengendalian diri di sini itu dia orang yang bisa mengendalikan diri saat marah. Jadi orang yang bisa memarahi orang lain itu butuh pengendalian diri. Karena apa? Ketika ada orang lain yang kemudian misalkan ya ada orang marah, itu kan kadang ada orang yang nggak bisa marah dengan lama gitu ya. Jadi bisanya cuma marah langsung kalap, langsung ngamuk gitu kan. Nah, itu pengendalian dirinya nggak ada. Jadi orang yang bisa marah dengan panjang, kemudian ngata-ngatain orang dengan tenang gitu ya. Marahnya itu tenang dengan kata-kata yang terus ngomong terus itu. Nah, itu butuh ini gitu, butuh ini. Kemudian kemampuan mengelola diri sendiri itu misalkan ketika kita berada di sebuah konflik, ketika berada di sebuah konflik itu kita berada di sini gitu. Saya harus ngapain gitu. Ketika berada di sebuah konflik, saya harus diam atau ikut dalam peperangan itu. Itu kemampuan mengelola diri sendiri. Kemudian kita masuk ke tipe belajar. Tipe belajar itu ada visual, audio, kinestetik, thinker, dan imaginator. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan masuk ke kolom komentar saja. Nanti insya Allah saya jawab. Visual itu artinya di visual, membaca gambar itu visual. Ciri-ciri orang visual itu kalau duduk di depan kemudian dia nulis terus. Kalau ditanya dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus belajar dari tulisannya itu di malam harinya. Intinya dia harus belajar ulang dari itu, dari hasil tulisannya itu. Karena dia saat diterangkan nulis terus. Kemudian audio itu cirinya itu orangnya ngomong terus tapi dia pintar mendengarkan. Jadi kalau dia mendengarkan itu bisa lebih cepat. Dan dia nggak bisa diem. Jadi orang audio itu juga bisa mendengarkan tapi juga ngomong terus. Orang kinestetik itu orang yang punya energi besar, energi ototnya besar. Jadi ketika dia diam sebentar, muter-muter lagi, diam sebentar, muter-muter lagi, seperti itu. Jadi otomatis orang kinestetik itu harus dihabiskan dulu tenaganya untuk bisa belajar. Kemudian thinker adalah orang yang pemikir. Jadi orang thinker itu butuh sebab akibat yang besar. Jadi saat kita belajar dengan orang thinker itu berikan satu kalimat, kemudian diberikan sebab dan akibatnya, logikanya, logika sebab dan akibatnya. Kemudian biarkan dia berpikir. Jadi butuh waktu untuk dia berpikir intinya. Kemudian imaginator itu hampir sama dengan thinker. Dia butuh waktu untuk mengimajinasikan apa yang dia terima. Artinya butuh satu kalimat, kemudian biarkan dia berimajinasi. Perbedaan dengan thinker itu imaginator itu bisa membuat kesimpulannya sendiri dari sebab dan akibatnya itu.
tidak perlu kita terangkan. Kalau orang thinker itu kan harus ada sebab akibat. Kalau imajinator biarkan dia berimajinasi karena dia bisa membuat kesimpulan sendiri dari kalimat tersebut. Berikutnya kita masuk ke jurusan SMA, IPA, IPS, Bahasa, dan Agama. Ini agamanya, ini nggak perlu kita terangkan. Kemudian untuk personal learning style, ini hasilnya tiap orang berbeda. Jadi kita nggak bisa menerangkan satu-satu karena nanti sudah langsung bisa dibaca di sini. Dan hasilnya berbeda-beda tiap orang karena ini hasil dari AI ya. Kemudian kita masuk ke motivasi cek. Motivasi itu adalah sebuah keinginan. Motivasi itu keinginan. Jadi saat kita tahu keinginan seseorang, otomatis kita bisa mengendalikannya, benar nggak? Jadi ketika kita tahu motivasi atau keinginan seseorang, kalau udah tua kan gampang ya, keinginan itu hampir sama, yaitu uang kan gitu. Jadi kalau kita kasih gaji besar ya udah itu mereka akan fan-fan aja di situ gitu kan. Tapi kalau untuk anak kan belum sampai ke situ. Nah, di sini ada 4 tipe yaitu afektif, kognitif, kritis, dan reflektif. Afektif itu perasaan, kognitif itu logika, kritis itu bicara, reflektif itu hadiah. Jadi misalkan seperti ini, ada anak mau sedang tidur, kita suruh bangun, terus suruh mandi, terus mau ke pasar. Nah, biasanya anak afektif itu langsung manut-manut aja. Nah, ayo mandi terus kita ke pasar. Oh ya Bu, gitu. Karena dia pemikirannya tentang perasaan. Ah nanti ibu marah, nggak enak gitu. Jadi dia pemikirannya tentang sebuah perasaan. Nah kemudian logika itu dia berpikir tentang sebab akibat. Nah ayo mandi kita ke pasar. Nah Bu, kenapa harus mandi? Wong kita maunya mau ke pasar kan, nggak harus necis-necis kecuali kita mau ke mall, Bu kan gitu. Jadi itu orang kognitif, dia pakai logika cara berpikirnya. Kemudian orang kritis itu diajak bicara aja. Bu, nak ayo mandi terus kemudian kita ke pasar gitu. Orang kritis, nah ibu udah mandi belum kan gitu. Bapak udah mandi belum? Kok harus adik dulu yang mandi kan gitu. Nah orang kritis seperti itu. Intinya ajak bicara aja sampai dia kesel bicara baru dia akan mandi dengan sendirinya. Kemudian reflektif itu hadiah. Yuk ayo mandi kemudian kita ke pasar nanti saya belikan bakso. Nah seperti itu ada hadiahnya di belakang. Berikutnya kita masuk ke sifat ya. Pemikiran baru jelas, ada ide-ide baru, kemudian suka menyelidiki jelas, pengen ya penyelidik ya. Sangat kritis jelas, pemikiran yang unik. Ini hampir sama dengan pemikiran baru, tapi di sini pemikiran unik itu lebih ke kadang melebihi batas aturan. Kemudian bisa mengendalikan sistem otonom tubuh ini bisa dikembangkan seperti di meditasi atau apa. Jadi bisa menyembuhkan diri dari sebuah meditasi. Oh, saya sakit kepala, kemudian oh ini yang sakit itu sebenarnya pundaknya atau ini yang sakit itu sebenarnya tangannya. Jadi ini cocok untuk tukang pijat ya, cocok untuk tukang pijat karena dia bisa tahu oh ini kalau sakit pinggang itu berasalnya dari mana gitu. Jadi dia bisa mengendalikan atau tahu sistem tubuhnya gitu. Kemudian mudah beradaptasi jelas, mempunyai usaha tetap jelas, sangat mandiri jelas, susah dibohongi jelas, suka belajar hal khusus. Yang dimaksud suka belajar hal khusus adalah hal-hal kuno seperti bahasa Sanskerta, bahasa apa itu barang-barang unik gitu. Biasanya dia suka dengan barang-barang unik dan kuno. Pandangan spiritual di sini tidak masuk maksudnya kalau nanti di sini dimiliki berarti dia punya agama yang bagus. Yang dimaksud pandangan spiritual dia punya filsafat sendiri tentang keagamaannya atau spiritualnya. Jadi nggak mesti di sini orang yang pandangan spiritualnya bagus kemudian sholatnya tetap. Kalau Islam itu sholatnya tetap bagus, khusyuk itu enggak juga. Jadi pandangan spiritual lebih ke pandangan filsafat tentang spiritualnya. Kemudian persuasif itu kalau ngomong itu menarik untuk mengikuti, untuk diikuti, persuasif. Kemudian pandai bicara, pidato jelas, penulis jelas, pemimpin, manajer, penatur jelas, ekspresi keindahan atau arsitek jelas, orasi itu ngomong apa tuh pidato saat mau maju perang gitu. Fanatik jelas,
Perfeksionis jelas, ramah sungkan jelas, respon unik jelas, merasa kesepian jelas. Fobia, fobia itu takut sesuatu. Biasanya itu hilang saat remaja, jadi saat usia SMP atau SMA itu akan hilang dengan sendirinya. Pragmatis itu eh, menginginkan sesuatu dengan cepat tanpa harus melalui proses, itu pragmatis. Menginginkan sesuatu dengan cepat tanpa melalui proses. Jadi ini agak bahaya juga untuk pragmatis karena dia pengen sesuatu dengan sakjet saknyet gitu kalau orang Jawa. Jadi segala sesuatu itu pengennya langsung dapat gitu. Kemudian kurang percaya diri jelas, ambisius jelas, tidak suka perubahan jelas, keras kepala jelas, labil jelas. Labil itu di emosinya ya, emosinya yang tidak stabil. Kemudian sulit mengendalikan nafsu jelas, menolak masa depan jelas, mendominasi jelas, berpikir praktis. Ini hampir sama dengan pragmatis, tapi ini cara berpikirnya yang praktis, bukan keinginannya. Pencuriga, kemauan kuat, bekerja sendiri, diktator, otoriter, dan sangat berhati-hati jelas ya. Kemudian untuk karakter dan pola hidup ini hasilnya beda-beda tiap orang, jadi tinggal dibaca aja, hasilnya akan berbeda-beda. Kemudian untuk kemampuan super itu hanya berapa ini? Ada 18 item yang baru kita temukan. Jadi kalau misalkan kok ini kosong, kalau di sini itu kosong, maka sebenarnya masih ada kemungkinan ada. Jadi ada kemungkinan bahwa Anda itu punya kemampuan super, tapi kita belum bisa memprediksi saja gitu ya. Kemudian apakah kalau punya kemampuan super itu seneng? Enggak juga, karena kemampuan super itu biasanya dengan kelemahan super. Misal di sini ya kasih sayang ya. Orang yang punya kasih sayang tinggi itu biasanya enggak mikir tentang hasil. Jadi dia bekerja itu enggak mikirkan tentang hasil yang ia dapat. Jadi yang penting saya kerja aja, suka, kadang nggak mikir tentang apa ya namanya ya, perhitungan ekonomi gitu enggak. Jadi kadang dia terlena dengan apa yang dia suka, kemudian dia lupa kalau dia harus mencari nafkah gitu. Jadi yang jadi masalah biasanya di sini, dia punya kasih sayang yang tinggi, orangnya enak, maksudnya ya gitu, tapi kadang lupa dia harus mencari nafkah. Kalau dia laki-laki itu jadi masalah gitu, jadi masalah. Walaupun ini walaupun ini bisa dipelajari. Oh, saya punya kasih sayang tinggi, saya nggak mikir tentang hasil uang gitu. Nah, kemudian oh ya, saya harus merubah diri gitu kan. Ya intinya ketika nanti kita punya kemampuan super, otomatis punya kelemahan super juga. Jadi hati-hati. Kemudian di level unik. Level unik itu ada 0 sampai 100. Jadi 0 sampai 20 itu kita anggap normal. Jadi orang normal yang tidak perlu perhatian khusus. Nah, 20 sampai 40 itu orang yang butuh perhatian tapi belum terlalu khusus. Misalnya dia di dominan otak kiri atau punya, ya kalau dominan otak kiri aja. Artinya dia sedikit introvert. Orang tua harus lebih paham, oh ini anak ini introvert, jangan dipaksa untuk bersosial. Untuk sosialisasi sedikit-sedikit saja, jangan terlalu cepat. Kenalkan satu orang, biarkan dia akrab dengan satu orang itu, kemudian baru ditambah satu orang lagi, kemudian biarkan dia akrab dengan dua orang itu. Jangan langsung dikasihkan di keramaian, nanti dia pusing. Seperti itu ya. Atau dia adalah di dominan otak kanan. Dia nggak bisa di matematika, suruh belajar susah, kemudian suruh apa itu ya seperti itu, suruh belajar susah, suruh untuk mau menulis susah, kemudian menulis nggak mau, membaca susah. Nah biarkan saja karena dia di otak kanan, dia akan lebih ke sosialnya dulu. Dan akhirnya itu akan bisa dengan sendirinya, tapi jangan dipaksa, intinya jangan dipaksa. Nah, untuk lebih dari 40 itu perlu memang perhatian yang khusus karena biasanya kasus-kasusnya itu juga khusus, juga. Jadi misalkan ada ya, misalnya kita temukan otak kiri namun dia punya keunikan, cara berpikirnya terbalik.
otak kiri tapi berpikirnya terbalik, atau otak kiri dengan kemampuan IQ yang sangat tinggi, otomatis dia akan punya kedewasaan yang melebihi usianya. Dia baru SD tapi cara berpikirnya udah sama seperti anak SMA. Namun cara bermainnya masih kayak anak SD, main mobil-mobilan, robot-robotan gitu. Jadi anak misalkan dia kelas 1 SMP ya, kelas 1 SMP tapi cara berpikirnya udah seperti anak mahasiswa, tapi cara mainnya seperti anak SD kelas 2 atau kelas 1. Ada kan kasus seperti itu. Jadi kalau lebih dari 40 biasanya memang butuh perhatian yang sangat khusus di sini. Jadi harus lebih sabar dan mencari. Jadi kita belum bisa menghasilkan itu, bisa dibaca di atas ya, masalahnya di mana. Kemudian berikutnya di gaya kerja. Pembangun itu bisnis startup, jadi membangun sesuatu yang baru, bisnis baru. Pengambil keputusan itu penasehat yang membuat sebuah keputusan. Pelaku itu seorang yang melakukan SOP. Komunikator adalah orang yang marketingnya. Komunikator ini adalah marketingnya yang membuat desain promosi dan sebagainya. Deal maker ini adalah salesnya yang menjual. Pedagang adalah yang menjaga kantornya. Pedagang itu menjaga kantornya. Pencipta itu yang membuat sebuah kreasi baru. Kemudian di sini gaya komunikasi, kinestetik sentuh itu lebih ke ekspresinya lebih bagus. Kinestetik body lebih ke body language atau gestur ya, gestur tubuh. Auditory musik lebih ke intonasi bicara. Jadi intonasi bicaranya itu bisa naik turun, lebih enak didengar. Kemudian kalau nggak punya ya berarti datar-datar saja, seperti saya ini kan datar. Ini saya udah nyoba untuk jadi intonasi ya. Jadi intonasi saya naikkan, saya tinggikan, saya naikkan. Tapi sebenarnya tetap nggak bisa. Tetap aja nggak bisa. Kemudian auditory bahasa. Auditory bahasa itu lebih ke cara membuat kalimat atau membuat bahasa yang lebih efektif dan efisien. Kemudian visual gambar ke gambar. Jadi dia bisa mengekspresikan sesuatu dengan gambar atau warna-warna yang lebih baik. Kemudian visual text adalah dia bisa paham dengan cara menulis atau membaca. Berikutnya di jurusan dan pekerjaan. Nah, yang penting di sini adalah kualitatif dan kuantitatif itu bobotnya besar mana? Lebih besar di kualitatif. Kita misalkan seperti ini ya. Di sini itu misalkan psikologi itu cocok di 127, namun di sini strip. Kemudian kita cari dia pengennya ke apa? Oh, desain interior. Dia di desain interior cocok di 122. Nah, kalau mau milih itu apakah di psikologi atau di desain interior? Lebih cocok di desain interior karena intinya di sini cocok itu lebih kuat daripada angkanya. Kita ulangi, cocok ini di sini lebih kuat dari angkanya. Jadi misalkan mau ke sini ya, fisioterapi gini kan, di sini 123, harusnya kan lebih tinggi ini, tapi lebih baik ke sini aja 122. Jadi yang kita lihat itu cocok-cocoknya ini dulu baru ke angkanya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, silahkan di kolom komentar, akan kita bahas di video berikutnya. Jadi kalau pertanyaannya itu pendek dan bisa dijawab di komentar, akan saya jawab di komentar. Kalau misalkan pertanyaannya butuh waktu panjang dan itu butuh sesuatu yang lebih penjelasannya lebih rumit, maka kita buatkan video baru di playlist yang sama dengan ini. Nanti silakan dilihat-lihat untuk video-video berikutnya di playlist yang sama. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.